Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa di mana saja berada, saya berdoa, saya berharap kita semua sehat walafiat sambil menikmati masa karantina pribadi di rumah sebagai ikhtiar kita untuk mempercepat terputusnya mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona. Yang penting kita tetap semangat, kita tetap optimis, insya Allah pertolongan Allah akan datang kepada siapa saja yang berharap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, di sebuah kampung ada seorang kakek, hidupnya sederhana, penghasilan pas-pasan dari hasil berkebun atau bercocok tanam, tapi dia penuh wibawa dan oleh masyarakat sekitar beliau sangat disegani, sangat dihormati. Dia juga suka memberi, suka menolong meskipun hidupnya pas-pasan atau sama dengan orang kebanyakan. Nun di kampung seberang ada seorang pejabat, taruhlah dia seorang kepala desa. Dia juga terkenal dermawan karena memang orang kaya. Dia suka membantu, bahkan membagikan hartanya kepada rakyatnya atau kepada orang-orang susah yang ada di sekitarnya. Akan tetapi wibawa kepala desa ini kalah pamor dengan wibawa sang kakek. Kemudian dia tidak merasakan ketenangan dalam hidupnya, selalu saja ada kegelisahan, ada yang membuat dia selalu gundah gulana. Suatu ketika dia mendengar berita seorang kakek ini yang hidupnya tenang dan masuk dalam wilayah desanya, sehingga didorong oleh rasa penasaran berangkatlah sang kepala desa ini menuju ke kampung dan rumah si kakek tua ini. Ya, namanya kakek pasti tua. Kalau belum tua itu bukan kakek, tapi pemuda. Sampai di rumah sang kakek, dia bertemu dan dia sendiri merasakan pamor dari kakek ini begitu luar biasa. Wibawa, wajahnya ceria, cerah, dan dia hidup kelihatan sangat tenang, bahagia menikmati hari-harinya di kampung dan di rumahnya. Sang kepala desa lalu bertanya, "Kek, saya mendengar kakek ini dermawan, kakek suka memberi. Apakah berita itu benar?" Kakek itu balik bertanya, "Itu berita dari mana? Menurut saya biasa-biasa saja. Saya memberi kalau ada dan ya apa adanya. Dan yang jelas saya nikmati hidup ini dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya datang ini, Kek," kata Pak Desa ini, "mau bertanya apa rahasianya sampai kakek ini hidupnya tenang, hidupnya bahagia seperti yang saya lihat. Sementara saya ini, saya hidup bergelimang harta. Saya juga tidak kikir seperti orang kaya kebanyakan. Saya suka memberi, saya suka menolong, saya suka membantu. Tapi hidupku tetap gelisah. Saya sulit untuk bahagia seperti yang saya lihat pada diri pribadi kakek. Tolong kakek cerita apa rahasianya?" Kakek ini lagi-lagi menjawab dengan merendah, "Tidak ada rahasia. Saya hanya seperti ini. Hidup apa adanya. Saya nikmati pemberian Allah. Saya nikmati setiap pemberian saya kepada orang dan saya tidak pernah mengingatnya lagi."
Lalu Pak Desa ini masih bertanya, tidak kek, saya mau rahasia, pasti ada rahasianya. Kenapa hidup kakek ini begitu tenang dan bahagia? Karena didesak terus, lalu sang kakek bertanya, baiklah nak, kalau memang kau ingin mengetahui, sekarang jawab pertanyaan saya dengan jujur. Hari ini mulai pagi sampai menuju ke rumah saya, kebaikan apa yang telah engkau lakukan kepada orang? Tolong sebutkan jujur, saya mau mendengar. Pak Desa itu berkata, kakek, saya tadi mengunjungi satu kampung di wilayah desa. Saya menemukan ada satu orang yang hidupnya miskin, menderita. Lalu saya kasih bantuan duit untuk membangun rumah. Kemudian memberikan bantuan modal untuk usaha. Juga saya menyiapkan paket sembako untuk dia makan sebelum usahanya berjalan dengan baik. Jadi saya memberikan itu dengan penuh keikhlasan. Saya lakukan, dan itu bukan cuma tadi kek. Beberapa hari, setiap hari saya membantu di mana saja. Saya minimal saya membantu satu orang satu hari. Dan ini saya lakukan karena saya merasa diberi amanah harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakek diam, kemudian kakek bertanya, terus coba Pak Desa ingat hari ini apa yang membuat Pak Desa jengkel, marah dari perbuatan orang kepada Pak Desa atau yang Pak Desa lihat hari ini. Setelah merenung sejenak, Pak Desa ini berkata, kek, ada satu yang membuat hari ini saya sangat marah. Saya sangat jengkel. Apa itu nak? Waktu saya berjalan menuju ke sini, di jalan, saya mendapati ada orang yang jatuh dari motornya. Kemudian saya tolong. Begitu saya sudah tolong, bukannya dia berterima kasih kepada saya. Malah dia marah, mengumpat. Ini gara-gara pejabat yang tidak becus. Sudah dikasih jabatan, dikasih amanah, dia tidak perbaiki jalanan. Gara-gara ini saya jatuh. Saya lalu marah dalam hati, ini orang tidak tahu diuntung. Jalanan kan sudah bagus, saya sudah perbaiki. Cuma karena dia sendiri yang lalai, dia sendiri yang lengah, akhirnya jatuh. Sudah jatuh, saya tolong, marah lagi, mengumpat lagi. Tidak tahu berterima kasih. Itu yang membuat saya marah. Begitu mendengarkan penjelasan dari sang kepala desa, kakek ini lalu tersenyum sambil berkata, nak, inilah dua faktor yang membuat hidupmu tidak tenang. Inilah dua hal yang membuat hidupmu gelisah dan sulit menemukan kebahagiaan. Pak Desa penasaran, yang mana itu kek? Yang pertama, Pak Desa dengan lancar menyebutkan secara detail sumbangan, bantuan yang Pak Desa berikan kepada orang. Selama kita masih mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang, selama kita masih mengingat pemberian kita kepada orang, jangan harap itu akan membahagiakan kita. Karena itu mulai sekarang lupakanlah apa yang pernah kalian lakukan, lupakanlah apa yang pernah kita bantukan kepada orang. Karena sesungguhnya itu adalah tabungan kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Yang kedua, yang susah, yang membuat Pak Desa ini susah bahagia karena kejahatan orang, perbuatan salah orang kepada Bapak diingat dengan baik. Dan itu juga akan susah membuat kita bahagia. Kalau ingin bahagia, kuncinya dua, lupakanlah kebaikan kita kepada orang dan lupakanlah kesalahan orang kepada kita. Biarlah itu menjadi tabungan pahala untuk kita. Kita pernah dicaci, kita pernah dihina, kita pernah difitnah, kita pernah dicerita yang bukan-bukan. Biarlah kita lupakan semua itu, insya Allah hidup kita akan bahagia. Oke, sahabat-sahabatku sekalian, mudah-mudahan dua resep ini bisa membuat kita bahagia. Meskipun kita ada di rumah, lakukan ini. Lupakan kebaikan kita kepada orang. Dan yang kedua, lupakan juga kesalahan orang yang telah dilakukan kepada kita. Dijamin bahagia. Stay at home. Monroki di bolata, mantam giron ribala, tinggal magi dulu di rumah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.